Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah iman. Iman adalah hal yang penting dalam kekristenan. Ya, bahkan boleh dikatakan fondasi kekristenan. Sebab iman berhubungan langsung dengan keselamatan. Puji Tuhan. Pada hari ini saudara, kita akan melihat 3 tingkatan dalam iman. Ya. Yang pertama adalah historical faith. Yaitu iman yang percaya. Sejarah yang tertulis dalam kitab suci. Misalnya sejarah tentang Musa, Daud, Daniel, dan lain-lain. Yang kedua adalah practical faith, yaitu iman yang praktis. Iman percaya kepada Yesus yang dapat menolong, menyembuhkan, memberkati dengan kelimpahan, dan lain-lain. Ya, practical faith adalah iman yang percaya kepada Yesus untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, adalah saving faith. Iman yang menyelamatkan. Ya, iman ini, saudara, yang menjamin akan keselamatan. Sedangkan historical faith dan practical faith tidak menjamin keselamatan. Hanya iman yang menyelamatkan yang bisa menjamin tentang keselamatan kita. Puji Tuhan. Saving faith inilah saudara yang harus diberitakan di seluruh dunia. Yang seringkali kita sebut dengan kabar baik. Saving faith adalah iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dalam karya penebusannya. Ya, saya ulangi. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dalam karya penebusannya. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 3 ayat yang ke-25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Perhatikan saudara, karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Puji Tuhan. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Kalau kedua ayat ini digabung, saudara, digabungkan secara bebas, maka akan berbunyi demikian, saudara. Kita beriman kepada Yesus yang mati dan bangkit, yang darahnya tercurah, dan oleh darahnya kita diselamatkan. Puji Tuhan. Keselamatan tidak bisa dilepaskan dari darah, saudara. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Pengampunan dosa sama dengan keselamatan. Di mana ada pengampunan dosa, maka di situ ada keselamatan. Puji Tuhan. Kita baca juga saudara dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Mengaku dengan mulut
dan percaya dengan hati, saudara, kepada karya salib, maka kita akan diselamatkan. Beriman kepada karya salib, saudara, bukan saja kita mendapat keselamatan, tetapi juga menerima segala yang kita butuhkan. Ya, beriman kepada korban Kristus, bukan saja kita menerima keselamatan dengan cara apa? Mengaku dengan mulut, ya, percaya dalam hati kita menerima keselamatan. Bukan hanya itu saja, saudara. Tetapi kita juga akan menerima segala sesuatu. Ya, baik itu pertolongan, baik itu kesembuhan, ya, jalan keluar, solusi, kelimpahan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Kalau saja iman kita tertuju kepada salib Kristus, maka saudara, kita akan menerima segala sesuatu. Bukan saja menerima keselamatan, tetapi kita juga menerima pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelimpahan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Biar pada hari ini, saudara, kita kembali diingatkan kepada saving faith, iman yang menyelamatkan. Yaitu iman yang percaya kepada korban Kristus di kayu salib. Dengan hati percaya, mulut mengaku, maka kita akan diselamatkan. Puji Tuhan. Semoga Tuhan Yesus menolong kita dan semoga damai sejahtera Kristus Yesus turun atas kita semuanya. Amin.